Aku akan membuat semua orang yang kucintai menjadi raja. Aku akan menjadikan kamu seorang raja. Aku akan mempunyai beberapa raja muda yang tegap, lengan, yang kuat. Dan jika aku bosan padanya, aku akan menyihirnya agar mati. Tapi kamu harus selalu menjadi rajaku, raja tuaku yang gagah, baik hati, bijaksana, dan baik. Oh, pujaanku, pujaanku, anak dambaan hatiku. Kamu akan menjadi penakluk hati Kaisar Romawi yang paling berbahaya, kata Kaisar. Tiba-tiba Cleopatra merasa terkejut, lalu katanya dengan suara terbata-bata, "Kaisar? Aku melupakan Kaisar." Seketika ia diliputi rasa takut. "Kamu akan mengatakan kepadanya bahwa aku ratu, bukankah begitu? Ratu yang sesungguhnya. Dengar, ayo kita pergi dan bersembunyi sampai Kaisar pergi," bujuknya pada pria tua yang telah menolongnya itu. Tapi Kaisar enggan dan menarik tangannya lalu menatap mata Cleopatra dengan tajam. "Jika kamu takut pada Kaisar Romawi, kamu bukan ratu yang sebenarnya. Meskipun kamu telah bersembunyi di bawah piramida, dia akan langsung datang kepadamu dan mengangkatmu dengan satu tangan, kemudian memakanmu," ujar Kaisar kesal sambil menunjukkan giginya yang seolah siap menerkam. Cleopatra pun gemetaran, tak kuasa lagi. Ceritnya putus asa. "Jangan takut, tunjukkan keberanianmu pada Kaisar." Trompet Bucina terdengar lagi, makin dekat dan membuat Cleopatra menggigil ketakutan. Kaisar senang melihatnya dan berseru, Kaisar mendekati singgasana Cleopatra. Cepatlah duduk di situ." Kaisar langsung menarik tangan Cleopatra dan membimbingnya berjalan ke singgasana. Cleopatra putus asa, tak dapat bicara sepatah kata pun. "Hei, di mana Fetata Teta? Bagaimana kamu memanggil pelayanmu?" tanya Kaisar. "Bertepuk tanganlah." Cleopatra mulai agak tenang dan dengan riang dia membenamkan diri di kursi singgasana sambil mengguncangnya seperti sedang bermain-main. Dalam hatinya ia berkata, kalaupun Kaisar datang, ada pria tua ini yang akan menghadapinya. Ya, dia benar. Saya harus berani menghadapinya, katanya dalam hati. Julius Caesar pun bertepuk tangan dan sejurus kemudian Fetata Teta muncul, masih diliputi rasa takut. "Ambil jubah sang ratu, juga mahkota dan tanda kedewasaannya. Terus dandani dia," perintah Kaisar. Cleopatra berseru kegirangan, begitu semangat dan berusaha menenangkan diri. "Ya, mahkota, Fetata Teta, aku harus memakai mahkota," tandasnya cepat. "Untuk siapa ratu harus memakai mahkota? Lambang kebesaran negara?" tanya Fetata Teta seperti menggugat. "Untuk penduduk Romawi, raja diraja di seluruh alam ini, Fetata Teta," jawab Kaisar. Cleopatra menatap Fetata Teta galak. "Apa pedulimu menanyakan hal itu? Pergi dan lakukan seperti apa yang dia perintahkan." Fetata Teta pun pergi dengan senyum yang kecut. Cleopatra mendatangi Julius Caesar dengan tidak sabar. "Apakah dia akan tahu bahwa aku seorang ratu saat dia melihat jubah dan mahkotaku?" tanyanya polos. "Tidak. Bagaimana dia akan tahu bahwa kamu bukan budak jika kamu tidak berdandan layaknya seorang ratu?" "Kamu harus memberitahukan padanya." "Dia tidak akan bertanya kepadaku. Dia akan tahu sendiri siapa Cleopatra dengan keagungan, kegagahan, kemuliaan, dan kecantikannya." Cleopatra terlihat sangat bingung. "Apakah kamu takut?" Seketika pikirannya terguncang. Merasa ngeri dan dengan suara menyedihkan ia berseru, "Tidak, aku tidak." Ia menggeleng-gelengkan kepala, tak percaya pada apa yang terjadi kini. "Apakah pria ini Julius Caesar?" tanyanya dalam hati. Sejurus kemudian
Badannya terasa lemas, seperti melayang ke alam hampa, membuatnya tak bertenaga dan kegembiraannya pun sirna. Potatateta muncul disertai 3 pelayan membawa perlengkapan kerajaan. Semua adalah pelayan ratu, hanya 3 yang tinggal, sedang lainnya sudah melarikan diri. Dia pun mulai mendandani Cleopatra yang tertekan, pucat dan tak ada harapan. Bagus, 3 sudah cukup. Kaisar saja setiap hari harus memakai pakaiannya sendiri, ujar Kaisar. Potatateta menyahut penuh yakin. Tapi Ratu Mesir bukan seperti orang Romawi yang kasar. Kemudian ia berkata pada Cleopatra, "Beranilah, wahai anak asuhku, tunjukkan kebesaranmu di depan orang asing ini." Julius Kaisar mendekati Cleopatra, memandangnya penuh kagum dan menaruh mahkota di kepalanya. "Apakah engkau kelihatan manis atau lebih jelek sebagai seorang ratu, Cleopatra?" tanyanya lembut. "Lebih jelek," jawab Cleopatra. Raut mukanya kelihatan sinis, mencoba untuk berani. "Buanglah rasa takutmu, dan kamu akan melawan Kaisar. Tota, apakah orang Romawi sudah dekat?" "Mereka sudah dekat, para penjaga melarikan diri," jawab Potatateta. 3 pelayan kerajaan pun mulai merasa cemas, kematian membayang di wajah mereka. "Celakalah kita." Tiba-tiba terdengar langkah keras berlarian. Penjaga lari menuruni tangga ruangan dan berteriak ketakutan. "Tentara Romawi ada di halaman istana!" Mereka langsung lari ke pintu belakang singgasana, diikuti para pelayan yang merasa ngeri dan ketakutan. Muka Potatateta mengisyaratkan kekejaman yang menyerah. Dia tidak bergerak sambil menahan nafas kemarahan. Cleopatra terlihat tidak bisa menenangkan diri. "Oh, aku juga akan mati," jeritnya dalam hati. Kaisar memegang bahunya dan melihat dengan tegas, memberi isyarat. Cleopatra berdiri seperti orang yang menghadapi hukuman gantung. "Ratu harus bertemu dengan Kaisar sendirian," ujar Kaisar. "Sekarang katakan, aku akan menghadapinya." Dengan wajah pucat pasi, Cleopatra berkata, "Aku akan menghadapinya." "Bagus," puji Kaisar lalu melepaskan tangannya dari bahu sang Ratu Mesir. Derap langkah orang bersenjata terdengar. Ketakutan Cleopatra berlipat ganda. Sumber suara bucina sudah di depan mata, diikuti dengan tiupan trompet yang mencekam. Ini terlalu mengerikan bagi Cleopatra. Dia menangis tanpa suara lalu melesat ke arah pintu, tapi Potatateta menghentikannya cepat-cepat. Potatateta berusaha menenangkan Cleopatra. "Kamu adalah anak asuhku. Kamu telah mengatakan aku akan menghadapinya, dan bila kamu mati karena hal ini, kamu pasti meninggalkan nama baik sang ratu." Habis berkata, Potatateta membawa Cleopatra kepada Julius Kaisar. Disambut kembali Kaisar dan menuntunnya ke singgasana. "Sekarang jangan takut, gadisku," ujar Kaisar sambil duduk di kursi singgasana. Cleopatra cuma berdiri di kaki singgasana, mematung tanpa semangat, menunggu kematian. Langkah prajurit Romawi semakin keras, melewati koridor dengan tutup kepala berlambang burung elang. Peniup bucina melangkah tegap dengan alat musik yang melingkar di badannya, disertai bel yang dihiasi seperti kepala serigala. Ketika sudah sampai, mereka melihat keheranan ke arah singgasana. Seketika pasukan Romawi itu menghunus pedang, mengangkatnya ke udara dengan teriakan, "Hidup Kaisar!" Terbelalak mata Cleopatra. Seketika bumi yang dipijak seakan terbelah. Jantungnya bagai daun-daun layu yang dihempas angin. Peluh membasahi sekujur tubuh. Wajahnya pucat dan badan gemetar. Perasaannya tergantung di puncak ketakutan. Segera ia merasakan situasi yang meringkus seluruh jiwanya. Dan dengan isak histeris yang meledak, ia pun jatuh pingsan di pangkuan Julius Kaisar.